Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang kayak masih mengharapkan kamu untuk bisa kembali lagi. Dia ini orang yang sempat. Dia ini menjalin hubungan dengan kamu, atau ya apa bisa jadi juga mungkin ada yang belum mendapatkan status ya, baru deket doang. Tapi dia ini ketika masih deket sama kamu, dia ini juga menghadirkan pihak lain ya, ada pasangan lainnya juga, sehingga membuat suatu kompetisi antara kamu dengan pihak lain itu untuk dilihat sama dia atau dinilai oleh dia, siapa nih yang paling effort ke dia, yang paling memberikan kesan ya ke dia, yang paling ngertiin dia, bla bla bla. Pokoknya dialah yang menilai sesuai dengan kriteria dia gitu ya. Jadi kemungkinan juga ketika dia menghadirkan pihak lain itu pun sebenarnya kamu dan si pihak lain itu nggak tahu kalau kalian ini berdua sama-sama berkompetisi untuk mendapatkan dia, atau mungkin nggak cuma dua, bisa jadi 3, 4 ya, atau berapa, nggak tahu aku. Pokoknya intinya di sini dia sempat menghadirkan situasi kompetisi antara kamu dengan yang lainnya untuk mendapatkan perhatian dia ya. Jadi kemungkinan kalian tidak tahu, tapi hanya dia yang tahu, karena dia yang butuh menilainya kayak gitu ya. Nah oke, seperti itulah. Nah, orang ini itu pengen mendapatkan kembali rasa cintamu. Dia pengen union lagi, bahkan pengen bersatu dengan kamu. Ya, dia pengen union, pengen bersatu lagi dengan kamu, bahkan ingin mendapatkan cinta yang utuh, cinta yang abadi dari kamu. Ya, dia ingin memiliki pernikahan dengan kamu. Seperti itu, ya. Oke, kita lihat ceritanya nih, orang siapa. Dia adalah orang yang saat ini sudah berpisah darimu, ya. Kamu dengan dia sudah berpisah sebenarnya. Tapi nih orang mau datang lagi, pengen union, bahkan ada keinginan dari dia untuk menikah dengan kamu. Oke, kemudian aku lihat kayak dia ini orang yang mungkin sampai saat ini masih fokusnya ke materi dan karir dan keuangan ya. Aku lihat saat ini dia masih berfokus pada karir dan keuangan. Mungkin memang secara finansial belum stabil kah, atau memang ya orangnya ini memang otaknya itu berorientasinya pada itu saja, karir, keuangan gitu ya, atau memang dia pengen punya target memiliki kekayaan berapa miliar atau gimana gitu ya, aku lihat di sini. Nah, terus itu orang ini tuh ternyata secara spiritual dan religiusnya kuat. Ya, jadi bisa jadi kalau memang orang ini sangat religius, mungkin dia bisa menggunakan dengan ibadah-ibadah atau amalan-amalan apa gitu ya, untuk mengikat kamu atau untuk membuat kamu sulit untuk bisa bertemu dengan yang lain kah, atau sulit melupakan dia kah, atau apa kayak gitu ya. Nah, jadi kayak lewat ibadah atau amalan-amalan atau doa, bisa jadi ya doa gitu ya. Nah, kalau misalkan secara spiritual bisa jadi ya mungkin lewat magic seperti itu atau gimana ya. Pokoknya aku lihat ya secara religius ataupun spiritual ya, ini orang kuat gitu. Jadi mungkin walaupun kalian berpisah, kadang sulit melupakan dia, kayak apa ya, kayak masih gitu mengenang-enang dia, tiba-tiba rindu, tiba-tiba tiba-tiba kepikiran, seperti itu ya. Oke. Very soon akan ada segera nih sesuatu yang terungkap atau sesuatu yang
akan jelas gitu ya. Entah apa ini, mungkin selama ini dia masih menutup-nutupi sesuatu, mungkin tentang perasaan dia ya. Karena di sini ada romantic feeling. Bisa jadi selama ini dia menutup-nutupi perasaan dia sama kamu. Dari dulu mungkin dia tidak menunjukkan bahwa dia cinta sama kamu. Mungkin dia sok-sok cuek dulu itu, sok-sok nggak bucin sama kamu, padahal sebenarnya cinta, padahal bucin sama kamu ya. Nah, mungkin bisa jadi ini yang akan terungkap perasaan dia sebenarnya sama kamu, bahwa dia sayang dan cinta sama kamu itu ya. Oke, kemudian apa lagi? Satu lagi. Oh, malah dua yang keluar. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, chemistry ya, dia masih memiliki dia masih merasa sangat-sangat memiliki ketertarikan terhadap kamu ya, bahkan dia masih sangat-sangat tergoda sama kamu. Cuman orang ini juga ternyata orang yang gampang tergoda ya, gampang tergoda dengan hal lain, mau itu orang ya, pasangan lain, atau misalkan pekerjaan atau apapun ya. Aku lihat di sini orang yang masih gampang tergoda, tapi dia masih punya ketertarikan sama kamu seperti itu. Oke, kita lihat lagi ceritanya seperti apa. Dia orang jauh ya, dia orang jauh. Intinya kamu dengan dia LDR ya, dia LDR. Terus aku melihat ternyata dia ini masih sering stalkingin kamu, masih sering mantau kamu dari kejauhan, entah itu lewat media sosial kah, atau lewat teman kamu kah, atau lewat saudara kamu kah, atau lewat apalah, pokoknya dia ini masih sering memantau ya, memantau kamu. Terus itu sekarang dia ngelihat kok kamu lebih menarik, dan cara pandang dia terhadap kamu itu udah beda gitu loh. Dia melihat dengan cara yang baru gitu, karena kamu sekarang entah apa yang terjadi dengan perubahan yang terjadi dengan kamu. Entah kamu sekarang lebih bahagia kah ya, lebih sukses kah, lebih cantik, lebih ganteng ya, atau apa, pokoknya sekarang dia melihat kamu sekarang lebih menarik seperti itu ya. Dia ngeliat sekarang kamu lebih menarik, lebih oke. Pokoknya ya menarik lah gitu. Nah, karena ini LDR, aku lihat kayak ada keinginan dia untuk datang ke tempat kamu sekarang. Ini sudah masuk ke dalam perencanaan dia gitu ya. Agar dia datang ini agar bisa lebih dekat sama kamu, agar bisa lebih mengenal kamu dan lebih dekat dengan kamu gitu ya. Mungkin memang ada rencana yang mau dia buat, rencana yang sedang dia susun untuk menarik perhatian kamu lagi. Makanya di sini dia mau datang biar lebih melancarkan rencana dia gitu ya, biar lebih dekat gitu, memudahkan melancarkan rencana dia seperti itu ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga ada niatan dari dia untuk membuat rencana dia ini berhasil, bisa kembali lagi sama kamu ya. Itu rencana dia, makanya di sini dia mungkin dia akan datang secara fisik. Kemudian ada Knight of Pentacles, orangnya gila kerja orangnya ya. Fokus dia adalah kerja. Memang dari dulu karakter dia ini orang yang sangat-sangat menenggelamkan diri pada pekerjaan ya, kayak gitu. Orang yang pekerja keras juga aku lihat di sini. Terus juga orangnya memang lambat ya, orangnya lambat, apalagi kalau mengambil keputusan atau langkah tuh lambat. Tapi lambatnya dia itu ya untuk memantapkan diri, untuk meyakinkan diri bahwa dia siap gitu loh untuk mengambil suatu keputusan atau langkah itu, kayak gitu. Memang orangnya lambat banget, sehingga ini yang mungkin ngebuat kamu kesel ya, karena dia nggak satset orangnya. Terus itu juga orangnya konservatif, orangnya sabar ya. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya hubungan kalian ini ada potensi bisa kuat dan bisa saling mengandalkan ya, bisa saling setia, bisa sebenarnya potensi ada itu ya. Kalau kalian mau sama-sama serius menjalaninya, mungkin selama ini ya ada sesuatu yang terjadi di antara kalian, termasuk itu gimana mau serius dia orang menghadirkan pihak lain itu ya. Terus itu orang yang sangat teliti, orang yang pekerja keras, orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, orang yang tidak suka mengambil resiko, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, atau apapun dalam kehidupannya. Orang yang toleran sebenarnya,
ya, orang yang bisa diandalkan, terus juga orang yang keras kepala ya. Orang ini keras kepala, susah dibujuk atas pandangan-pandangan dia. Kalau dia udah punya pandangan A, maka dia akan melakukan A gitu, nggak bisa dirubah jadi B, itu sulit. Terus itu juga dia ini orang yang apa ya? Sebenarnya selama ini ketika kamu sama dia ya, mau itu dalam hubungan atau ya belum ada status, sebenarnya kamu dengan dia solid-solid aja sih ya, baik-baik aja sebenarnya, sama-sama saling pengertian, sama-sama solid gitu ya, untuk tetap bertahan kayak gitu ya. Tapi memang hubungannya tidak menebarkan, ya hubungannya flat, hubungannya nggak asik, hubungannya ya stuck gitu-gitu aja, ya seperti itu. Karena di sini aku lihat memang sebenarnya kamu menginginkan dedikasi, kepastian dan keteguhan dari dia tentang hubungan kalian. Sedangkan di sini mungkin dia ya belum bisa untuk memberikan itu, seperti itu. Ya, jadi mungkin inilah yang membuat hubungan kalian nggak jelas gitu ya. Oke, sebenarnya juga orang ini bisa setia. Kalau dia sudah menetapkan hatinya, dia juga bisa setia. Aku lihat di sini. Nah, ditambah lagi nih, ya dikonfirmasi dengan Nine of Cups. Nine of Cups itu berarti hubungan yang ya bisa nggak sih aku bilang ini dipermainkan ya. Karena gini, sebenarnya kamu kecewa juga gitu ya, hubungan ini tidak berjalan dengan baik ya, karena ternyata kalian selalu mengalami gangguan dan juga rasa ketidakpuasan, karena nampaknya dia ini selalu menghadirkan orang lain di hubungan kalian hanya untuk mendapatkan sensasi kegembiraan di awal-awal menjalani hubungan aja ya, dan inilah yang ternyata menjadi masalah yang mengakar di hubungan kalian, sehingga hubungan kalian penuh dengan kesedihan, ketidakpuasan, dan aku melihat saat ini dia menyesal. Jadi kemungkinan dia selingkuh atau dia menghadirkan wanita atau pria lain itu udah berulang kali. Ketika masih sama kamu, bisa sampai 3-4 kali dia mengulang hal yang sama. Masih deketin kamu, tapi udah ada si A. Terus nanti udah bosen sama si A, udah nggak seneng-seneng lagi sama si A, balik lagi ke kamu. Pas udah lagi anteng-antengnya sama kamu, datang si B, hubungan lagi dengan si B. Bosan lagi sama si B, datang lagi ke kamu. Gitu-gitu terus, ya entah sampai ke berapa itu, sampai huruf apa juga aku nggak tahu. Ya, pokoknya di sini bisa jadi berulang kali. Seperti itu, ya, aku lihat di sini. Nah, inilah yang mungkin membuat masalah yang mengakar sehingga kalian itu berpisah. Ya, kalian sudah tidak bersama lagi. Ya, karena ini orangnya nggak setia, orangnya player ya, pemain nih orang gitu. Kemudian aku melihat di sini kemarin ya, dia ini masih mengisolasi diri. Dia ini sampai mengisolasi diri loh setelah dia berpisah dengan kamu. Ya, dia kayak menutup diri dengan kesepian. Terus itu juga menutup diri itu ya untuk sembuh juga ya. Dia kayaknya kamu deh yang ninggalin dia ya. Ya, kamu yang meninggalkan dia sehingga dia patah hati sama kamu. Dia ngerasa ditinggalkan, dia ngerasa ditolak, ngerasa kayak tidak diinginkan lagi sama kamu, sehingga dia mengisolasi diri atau menutup diri dari orang-orang kayak gitu, termasuk dari kamu ya. Pengisolasian ini ya memang untuk sembuh dulu dari perpisahan di antara kamu dengan dia. Menurut dia itu menyakitkan, dia patah hati loh di sini ketika kamu ninggalin dia kemarin ya. Terus itu juga setelah dia selesai dengan pengisolasian diri dia ini, dia kemudian akan siap untuk memulai awalan baru lagi ke kamu. Nah, aku lihat di sini dia sedang cari cara nih, gimana caranya untuk bisa menemukan jalan kembali untuk sama kamu. Ya, jadi kalau aku lihat dia menganalisa situasinya sekarang, apalagi dengan situasi dia yang kemarin sama kamu gitu. Jadi dia ngerasa bahwa dia perlu menunjukkan effort yang lebih keras dari yang kemarin-kemarin untuk bisa balikan lagi sama kamu.
Kenapa? Kalau dulu tuh mungkin kamu masih enak dimanipulasi sama dia, ya. Dia cuman jual tampang sedih, jual cerita sedih. Nah, kamu pasti terima lagi. Nah, kalau sekarang kamu kan udah hafal ya, udah tahu tindakan-tindakan dia, gerak-gerik dia, polanya dia, sehingga kamu mungkin sekarang sudah tidak akan mungkin percaya lagi dengan drama-drama yang menjual muka sedih atau cerita sedih gitu, nggak mungkin. Jadi nih orang lagi cari cara nih gimana dia harus bekerja keras cari cara untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi atau diterima lagi oleh kamu. Dia orang yang lebih tua dari kamu, aku lihat di sini, atau ya kalian memang tidak seumuran, ya ada yang lebih tua di sini usianya gitu ya. Terus itu juga kenapa dia mau datang lagi? Ya, padahal di sini dia udah tahu kan nyakitin kamu. Karena dia ngerasa bahwa dia kayak selama bersama kamu, kenapa ketika sama kamu tuh kayak justru lebih banyak masa-masa berpisahnya daripada masa-masa berduanya. Nah, itu yang dia masih heran. Dan itu masih ingin dia rubah, masih ingin dia apa ya? Ya, intinya dia pengen punya waktu lama bersama kamu gitu ya. Nah, jadi dia masih pengen datang lagi karena ini dia masih pengen bersama kamu lagi gitulah intinya. Nah, jadi masa-masa kemarin kalian berpisah atau mungkin sampai saat ini kalian masih berpisah ini ya masa-masa dimana dia lagi introspeksi diri, terus mengisolasi diri, kemudian lihat situasi ya, itu stalkingin kamu, sekarang kamu apakah sudah ada yang baru, udah ada yang ngedeketin, atau mungkin kamu sudah menikahkah atau belumkah, nah kayak gitu, masih memantau keadaan situasi seperti itu. The world, yes, aku lihat sebenarnya sih ada orang-orang baru yang udah datengin kamu, ya, ada yang tertarik juga bahkan senap sama kamu, aku lihat bahkan orang jauh. Aku lihat di sini ya, orang jauh yang suka, yang tertarik gitu sama kamu. Ya, aku lihat di sini. Tapi kayak ini baru ketertarikan aja ya, belum menjadi hubungan aku lihat ya. Jujur sebenarnya mereka senang ya kenal sama kamu, deket sama kamu, jujur. Cuman ini aku lihat kayak masih dalam masa-masa pertimbangan untuk melangkah ke step selanjutnya dengan orang baru. Aku lihat di sini ya. Karena masa-masa lagi apa ya, kayak kalian berdua itu sedang membuat rencana atau keputusan penting gitu ya. Soalnya di sini kan kamu kayak masih trauma mungkin ya dari hubunganmu di masa lalu dengan seseorang yang ini nih ya, orang masa lalumu ini. Jadi kamu kayak mungkin juga masih selain masih trauma juga masih belum bisa membuka hati, jadi masih mempertimbangkan apakah ia harus membuka hati dengan orang baru ini atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau aku lihat masih dalam masa-masa menimbang-nimbang. Nah, kalau si dia, orang lama nih ya, the world, dia memiliki impian ya sama kamu, ingin memiliki kamu di sini, ingin menikah, ingin memiliki anak, atau sekedar menjalin hubungan dengan kamu sampai merasa puas, aman, dicintai, dan berdedikasi, seperti itu. Aku lihat kayak dia merasa bahwa selama ini kalian berdua itu udah bekerja keras gitu untuk membangun hubungan ini. Jadi dia merasa bahwa dia harus bisa memanfaatkan peluang baru yang nantinya akan datang gitu, karena dia merasa bahwa ya dia kan sudah kenal kamu gitu ya, dia kan sudah apa ya, punya cerita sama kamu, pasti ada kenangan indah lah kayak gitu, pasti bisa lah untuk balikan lagi, nah kayak gitu ya, pasti masih punya memori-memori yang dulu-dulu gitu. Jadi mungkin nggak akan, masih ada kemungkinan gitu, dia berpikir masih akan ada kemungkinan untuk bisa bersama lagi gitu, karena kalian sudah mengenal, jadi nggak usah kenalan dari awal gitu, nggak usah dari nol lagi, nah kayak gitu ya. Makanya di sini dia masih berharap untuk bisa bersama kamu lagi, seperti itu ya. Dan aku melihat saat ini dia lajang loh, ya. Aku melihat dia lajang loh, sendiri. Nah, di saat dia sendiri ini, karena dia masih tertarik sama kamu, dia masih suka sama kamu, saat ini dia kayak lagi cari cara untuk menarik kamu
datang lagi ke kehidupan dia, karena dia merasa selama dia bersama kamu kemarin, dia tuh ngerasa nyaman, dia ngerasa senang, dia ngerasa terbuka sama kamu, ya. Dia ngerasa bahwa dunia ini tuh kayak memberikan dia apa ya, kayak welcome-nya ke kamu gitu loh, ya. Kayak ya intinya kayak dunia dia ada di kamu kayak gitu. Dia ngerasa seneng, nyaman. Bahkan yang tadinya orang yang nggak gampang terbuka sama orang lain, sama kamu dia berani terbuka kayak gitu. Intinya ya karena nyaman, tenang, happy, gembira sama kamu. Ya entah kamu memang orang yang humoris atau paling ngertiin dia, paling perhatian atau gimana gitu ya. Jadi dia sama kamu yang ngerasa seneng, bahagia gitu. Tahu? Knight of Wand. Dia energinya maskulin, ya, bisa laki-laki atau perempuan. Perempuan juga ada yang energi maskulin, tapi ini lebih banyak laki-laki sih dia. Ini seorang pria, maskulin lah ya. Orangnya punya sifat asli tidak mau repot. Orangnya nggak suka repot gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini orang yang pekerja keras. Dia lebih tertarik mencapai apa yang dia inginkan dengan mengimplementasikan ide-ide dia pada orang lain. Jadi dia itu lebih suka dia punya ide, tapi orang lain yang ngerjain. Nah, dia menikmati hasil. Nah, kayak gitu orangnya ya. Jadi orang yang nggak mau repot. Ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia ini orangnya visioner ya. Ya, terus itu otoritas banget, otoriter ya, kayak berkuasa gitu loh. Entah mungkin dia ini punya jiwa kepemimpinan atau memang di pekerjaan dia ini punya jabatan sehingga dia punya karakter yang berkuasa seperti itu ya terhadap orang lain. Terus itu juga aku melihat dia ini orang yang karismatik ya, sehingga dilihat orang menarik ya, entah itu mungkin secara fisik atau karismatik ya karena auranya karismatik gitu ya. Terus juga dia memang punya pembawaan yang kuat ya. Orangnya juga murah hati, jadi inceran wanita di luar sana ini mah ya. Udah karismatik, kuat, murah hati, terus itu juga humoris, terus juga dia ini selalu pembawaannya siapapun yang ada di dekat dia ya, dia akan menghabiskan waktu dengan cara yang tidak membosankan. Intinya orang yang gimana caranya, yuk kita jangan bosan ya, have fun lah, selalu dibawa have fun. Nah, kayak gitu. Jadi ya siapa sih orang yang nggak tertarik dengan orang yang karakternya seperti ini gitu ya. Terus juga orang yang suka senang-senang ya, orang yang suka senang-senang. Sebenarnya dia tuh sadar loh, sadar sesadar-sadarnya faktanya bahwa kamu itu selama ini membutuhkan perhatian yang sama dengan pekerjaan dia. Dia ini kan orang yang gila kerja ya, sehingga sebagian kehidupan dia itu hanya dia habiskan waktunya untuk kerja, sehingga kamu itu mungkin selama ini sering dianggurin sama dia, sering diabaikan sama dia. Ya, dia lebih memprioritaskan pekerjaannya. Bahkan mungkin hari libur aja, itu dia masih kerja. Atau ya, dia ngapain lah, ada hubungan dengan kerjaan, kayak gitu. Ya, nah, kami tuh sering nggak dikasih quality time. Padahal di sini kamu udah sering nanya, kamu kemana sih, masa sih hari libur aja nggak ada waktu untuk aku, kayak gitu. Alasannya kerja lah, inilah, itulah, gitu ya. Intinya jarang memberikan quality time sama kamu. Sebenarnya dia sadar, ya dia tahu bahwa kamu juga merasa butuh waktu untuk bersama dia juga gitu. Jadi kamu itu pengen 50-50 antara pekerjaan dia dengan dia ke kamu. Kayak gitu sadar, sebenarnya tahu gitu. Cuman ya mungkin orangnya apa ya? Narsis ya. Karena orangnya karismatik ya. Jadi mungkin ngerasa ya dia paling cool, paling iye, paling wow gitu ya. Jadi narsis orang ini. Jadi ya gimana ya? Gini. Ternyata dia ini juga punya temperamen yang sulit untuk dikendalikan. Dia ini punya masalah temperamen. Bahkan kan orangnya nggak suka repot ya. Nah, kalau misalkan kamu cerewet, itu pasti dia akan marah. Pasti dia akan tiba-tiba ngilang. Nah, bentuk ngilangnya mungkin nggak langsung
marah-marah di depan muka kamu, tapi ya mungkin tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nggak komunikasi dengan kamu, tiba-tiba memblokir kamu atau gimana. Orangnya temperamen banget, bahkan cuman gara-gara masalah-masalah kecil kayak gitu ya, sehingga mungkin inilah yang membuat kamu kadang ngerasa lelah ngadepin dia ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit temperamen, dikit-dikit ngilang, dikit-dikit pergi, dikit-dikit blokir. Seperti itu ya. Nah, inilah ya yang mungkin membuat kamu merasa lelah saat merasa sama dia, karena dia sulit untuk mengendalikan emosi dan amarah dia. Orangnya memang belum cukup dewasa ya, masih suka have fun. Inilah yang membuat kamu terkadang lelah. Terus itu juga sebenarnya have fun aja sih ngejalanin hubungan sama dia, cuman ya ini karakter yang seperti ini, temperamennya itu tuh ya. Terus itu juga aku melihat kayak kamu pun belum siap untuk menjalani hubungan dengan orang baru, dan dia juga aku lihat belum bisa juga terbuka dengan orang baru atau membuka hati dengan orang baru. Walaupun mungkin di sini kamu lihat nggak kok, dia udah ada orang baru gitu ya, tapi ya dia nggak seutuhnya membuka hati untuk orang baru. Ya mungkin fisiknya aja sama orang baru, tapi ya hati dan pikirnya ke kamu lagi gitu. Jadi dia kayak masih fokusnya itu ingin memperkuat ikatan di antara kamu dengan dia. Itu fokus dia sekarang. Gimana caranya balikan lagi sama kamu? Gimana caranya untuk mendapatkan perhatian kamu lagi? Gak mungkin semudah kayak dulu lagi, karena kamu di sini sudah terluka banget. Dia udah tahu kamu terluka banget sekarang. Ya orang kamu marahin sampai sini, ya orang kamu sampai berani ninggalin dia. Dulu kan yang ninggalin dia duluan. Ya kan, dulu yang ninggalin dia yang selalu minta putus, dia yang selalu pergi, tiba-tiba ngeghosting, tiba-tiba ngeblokir, tiba-tiba diemin kamu. Nah sekarang kamu yang melangkah pergi. Nah ini berarti kamu udah marah banget sama dia, berarti kamu sudah tahu karakter dia, kamu sudah tahu apa yang selama ini dia sembunyikan gitu. Kamu udah tahu seluk-beluknya dia ini seperti apa gitu. Jadi dia kayak berpikir keras dia untuk bisa ngedapetin perhatian kamu lagi. Seperti itu ya. Jadi inilah orangnya yang ingin kembali lagi sama kamu, bahkan ingin menikah dengan kamu. Gitu. Untuk keputusannya silahkan aku serahkan ke kalian. Kalian mau terima lagi atau enggak ya. Ya, jangan terburu-buru, lihat dulu aja apakah dia udah berubah atau enggak. Kalau enggak ya udah tinggalkan, kalau berubah dilihat berubahnya itu sejauh apa gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Leo, ya udah ya. Dan energi paling kuat di sini ada Virgo. Itu yang paling kuat, Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini bulan ada hubungannya dengan kamu dan dia, entah bulan lahir kah, bulan jadian kalian kah, bulan perpisahannya kalian kah, ya. Situasikan aja. Ada Januari, Juni, Agustus, September, Maret, Juli, Februari, Oktober, dan Desember. Kemudian shio-nya bisa shio kamu atau shio dia atau shio kalian berdua. Ada shio monyet, shio babi, shio kelinci, shio ular, shio ayam, shio kambing, shio anjing, shio kuda, dan shio macan. Kemudian apa ini namanya, angka ini apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, situasikan aja ya. Oke, ada 9, 17, 31, 4, 6, 5, 15, 2, 19, 14, 21, 10, 24, 7, 27, 3, 1, 22, 29, 20, 16, 12, 18, 23, 26, dan 25. Alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, situasikan saja. Q, P, I, G, N, D, Y, A, V, W, U, C, Z, O, S, K, M, H, B, T, J, F, X.
SKMH. Ya udah itu aja. Tidak menutup kemungkinan ya kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.